ini aku mau sharing tentang bahasa Jepang lagi nih teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang cara mengungkapkan hobi dalam bahasa Jepang. Ini mengungkapkan kegemaran ya, hobi atau kegemaran dalam bahasa Jepang untuk diri sendiri atau menyatakan hobinya orang lain gitu teman-teman. Oke, jadi langsung aja biar teman-teman paham sepenuhnya, nggak setengah-setengah. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai ya, oke? Oke, jadi dari yang pertama, hobi itu sendiri adalah dalam bahasa Jepang shumi. Hobi atau kegemaran dalam bahasa Jepang adalah shumi. Nah, jadi sebelum aku masuk ke contoh kalimatnya, aku pengen kasih tahu beberapa kosakata baru yang berkaitan sama hobi teman-teman nih. Tapi beberapa aja ya. Nah, yang pertama yaitu diving. Diving dalam bahasa Jepang yaitu daibingu. Daibingu atau dalam bahasa Indonesia yaitu menyelam. Selanjutnya adalah badminton. Badminton artinya badminton atau bulu tangkis. Selanjutnya yaitu saka. Saka atau dalam bahasa Indonesia adalah sepak bola. Yang selanjutnya yaitu sports. Sports atau dalam bahasa Indonesia adalah olahraga. Tadi dari keempat kosakata tersebut itu kan dari bahasa asing ya, kayak misalkan tadi badminton, bulu tangkis. Terus ada apalagi tuh diving atau divinggu. Terus ada sport jadi sportsu dan lain-lain. Itu ditulisnya pakai huruf katakana ya teman-teman, karena dia dari bahasa lain. Jadi ini adalah kata serapan. Dan kalau misalkan di bahasa Jepang, dalam bahasa Jepang itu kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa luar itu ditulisnya dengan menggunakan huruf katakana. Kayak gitu, oke? Kasih tahu satu lagi deh kosakata barunya yaitu dokusho. Dokusho. Dokusho dalam bahasa Indonesia yaitu artinya membaca. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kalimatnya ya teman-teman. Dari kosakata yang tadi aku kasih, kita kasih contoh deh. Misalkan mau menyatakan hobi saya adalah diving atau menyelam ya. Dalam bahasa Jepang adalah watashi no shumi wa divingu desu. Watashi no shumi wa divingu desu. Jadi kan contoh kalimatnya adalah watashi no shumi wa divingu desu. Nah, watashi itu sendiri artinya adalah saya. Watashi no shumi. Shumi itu tadi apa? Hobi atau kegemaran kan. Nah, wa-nya itu kalau dalam bahasa Jepang tidak ada artinya. Jadi itu tuh partikel gitu. Partikel itu kalau dalam bahasa Inggris sama seperti to be. To be kayak is, am, are gitu kan. Nah, kan tadi watashi no shumi wa titik-titik. Nah, itu titik-titiknya adalah hobi kalian. Misalkan tadi diving, badminton, bola, sepak bola. Baru terakhirnya ditambahin des. Des itu penyopanan ya, untuk lebih formal gitu, lebih sopan gitu bahasanya. Oke? Oh iya, tadi juga belum aku jelasin nih. Tadi kan di awal kalimat itu ada kata watashi no shumi. No-nya itu apa? Sama. No-nya itu sama seperti wa, namanya partikel. Partikel itu kata bantu ya. Jadi kalau untuk no itu partikel kepunyaan. Jadi di sini kan kalimatnya, contoh kalimatnya watashi no shumi. Berarti watashi itu kan tadi saya, shumi itu hobi. Nah, jadi hobi saya gitu. Jadi no itu partikel kepunyaan. Misalkan pensil deh, pensil saya. Nah, pensil itu bahasa Jepangnya adalah enpitsu. Berarti kalau misalkan menyebutkan bahasa Jepang pensil saya berarti watashi no enpitsu. Perbedaan partikel wa dan no gitu. Jadi sama-sama partikel dan punya fungsi masing-masing ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau menyebutkan hobi orang lain gitu, misalkan hobinya Sakura, hobi Sakura adalah badminton. Ya, jadi bahasa Jepangnya hobi Sakura adalah badminton. Gimana? Orangnya dulu, baru
hobi, bahasa Jepangnya hobi ya. Baru badminton, baru des. Jadi Sakura sang no shumi wa badminton des. Kayak gitu. Sakura san no shumi wa badminton des. Kayak gitu. Nah, jadi tadi di awal kalimat kan hobinya Sakura, hobi Sakura adalah badminton. Jadi Sakura san no shumi, Sakura san no shumi itu artinya hobi Sakura. Itu di situ ada partikel no kan di tengah-tengahnya, itu artinya partikel kepemilikan gitu. Nah, terus ada Sakura sang. Sang itu digunakan untuk akhiran nama di Jepang sih, biasanya di akhirannya itu sang ya, sang, chan. Nah, itu perbedaannya ada lagi, nanti kita bahas di video yang lainnya ya, karena nanti banyak untuk penjelasannya, oke? Nah, sampai di sini paham kan teman-teman cara menyebutkan hobi atau kegemaran diri sendiri dan cara menyebutkan hobi atau kegemaran orang lain? Paham kan? Coba sekarang kalau misalkan bahasa Jepangnya hobinya Anto adalah membaca. Gimana bahasa Jepangnya? Hobinya Anto adalah membaca. Coba tulis di kolom komen atau boleh jawab di DM Instagram aku di sini ya. Atau boleh langsung jawab aja, kalian di rumah silahkan langsung jawab aja gimana? Di sini aku juga pengen kasih tahu satu hal lagi yang penting buat teman-teman ketahui. Jadi kalau dalam bahasa kita berenang itu perbuatan, nama perbuatannya itu kan berenang gitu, berenang. Nah, kata kerjanya juga kan itu berenang gitu ya, sama-sama berenang gitu. Tapi kalau bahasa Jepang kata kerja dengan nama perbuatannya itu beda teman-teman. Jadi kalau kata kerjanya berenang itu oyogu, tapi kalau nama perbuatannya itu suiei. Nah, contoh lainnya yang ada perbedaan antara nama perbuatan sama nama kerjanya adalah membaca. Nah, ini dalam bahasa Jepang beda teman-teman. Membaca dalam bahasa Jepang itu sebenarnya adalah yomu. Membaca, kita kan tahu ya kalau membaca itu adalah kata kerja gitu kan, itu udah terlintas di pikiran kita membaca ya, berarti suatu aktivitas dong, berarti itu kata kerja dong. Nah, tadi coba kita ambil dari kosakata yang barusan aku jelasin tuh, kayak misalkan membaca kalau nama perbuatannya itu kan dokusho, membaca. Misalkan kita bikin kalimat gini, watashi no shumi wa dokusho desu. Watashi no shumi wa dokusho desu. Artinya hobi saya adalah membaca, ya kan? Nah, itu membaca apa? Meluas ya kan? Hobinya itu membaca. Tapi kalau misalkan kita mau lebih spesifik lagi, misalkan hobi saya adalah membaca komik gitu, membaca komik, berarti yang dipakai membacanya itu bukan yang dokusho tapi yang yomu, yang kata kerjanya gitu. Jadi contohnya kalau kita masukkan ke dalam kalimat hobi saya adalah membaca komik. Hobi saya adalah membaca komik, berarti dalam bahasa Jepang adalah shumi wa manga o yomu koto desu, atau watashi no shumi wa manga o yomu koto desu. Jadi di situ dari yang kalimat yang tadi aku jelasin ke teman-teman kan, tadi aku bilang shumi wa manga o yomu koto desu, itu artinya hobi saya adalah membaca komik. Nah, langsung aja, nggak usah, walaupun dalam bahasa Indonesia artinya hobi saya ada kata sayanya, tapi di bahasa Jepangnya tadi kok Sakura nggak pakai watashi, itu nggak apa-apa, karena kalau misalkan orang Jepang langsung ngomong shumi wa manga o yomu koto desu, nah itu artinya udah hobi saya adalah membaca komik gitu. Jadi kalau misalkan watashi nggak dipakai, itu untuk diri sendiri ya, watashinya dihilangkan, langsung shumi wa ...
titik des itu nggak masalah, dan itu paling sering digunakan sama orang-orang Jepang teman-teman. Jadi nggak usah pakai watashi lagi. Nah terus di dalam kalimat yang tadi itu di belakangnya kok ada koto des sih. Nah itu koto des untuk kalimat yang mengandung kata kerja kayak tadi membaca komik, ya kan? Nah itu harus ditambahin koto des. Contoh lainnya adalah misalkan hobi saya adalah menonton anime. Berarti dalam bahasa Jepang adalah shumi wa anime o miru koto des. Kalau misalkan hobi saya anime, berarti cukup kayak gini aja, shumi wa anime des, atau boleh ditambahin watashi di depannya, itu nggak apa-apa. Oke? Sekarang perhatikan contoh dialog berikut ini ya. Sakura-san, shumi wa nan desu ka? Shumi wa dokusho desu. Sakura-san no shumi wa nan desu ka? Watashi no shumi wa manga o yomu koto desu. Jadi itu teman-teman, kalau untuk kata tanyanya atau kalimat tanyanya dari percakapan tersebut, teman-teman paham kan? Jadi tadi ada kalimat shumi wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Nan itu berarti apa? Di belakangnya ada kata ka, huruf K gitu. Nah itu dalam bahasa Jepang itu berarti kata tanya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belakangnya ada K itu biasanya pertanyaan ya. Nah kalau biasanya kita jawab shumi wa titik-titik des. Nah jangan pakai K lagi, itu untuk menjawab gitu ya. Paham sampai di sini teman-teman? Oke, jadi itu aja penjelasan dari aku, sharing dari aku tentang menyatakan hobi atau kegemaran dalam bahasa Jepang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video aku, share sebanyak-banyaknya jika bermanfaat. Dan yang paling penting supaya aku makin semangat dan gak males-malesan bikin video pembelajaran ini, minta supportnya melalui subscribe channel Sakura Pinku ini ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah subscribe aku. Terima kasih ya semuanya. Dadah.